Apa kabar semuanya? Bunda berharap kalian selalu baik-baik saja dan terus sehat, tentunya tetap semangat. Kita ketemu lagi di pelajaran tematik kelas 2. Kali ini kita belajar di tema 5, pengalamanku. Dan di subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Apa aja ya pengalaman kita di tempat bermain? Yuk kita belajar sama-sama. Semua anak senang bermain. Bermain bersama teman-teman sungguh menyenangkan. Bermain membuat hati gembira. Permainan apa aja yang kalian sukai? Pernahkah kalian memainkannya bersama teman-teman kalian? Pasti sangat menyenangkan, bukan? Kita lanjutkan ya. Untuk pelajaran pertama kali ini, kita akan belajar mengenai ungkapan permintaan maaf. Ayo kita membaca. Lapangan bermain ramai pada sore hari. Banyak anak-anak bermain di sana. Johnny dan teman-teman bermain bola. Johnny menggiring bola dengan lincah. Johnny memberikan bola kepada Tony. Kini Tony menyerang. Tony menendang dengan keras. Bola tidak masuk gawang. Bola terlempar jauh. Bola mengenai papan congklak Nina dan Deli. Biji congklak pun berantakan. Tony segera menghampiri Nina dan Deli. Tony meminta maaf. Perhatikan percakapan Tony, Nina, dan Deli berikut ini. Tony berkata, "Apakah kalian terluka? Maaf ya, tadi aku menendang bola terlalu keras." Nina menjawab, "Ya, tidak apa-apa, Tony. Kami cuma kaget saja." Tony berkata, "Aduh, permainan congklak kalian jadi berantakan. Mari ku bantu merapikan." Deli menjawab, "Terima kasih, Tony." Masih ingat kan kalian ungkapan permintaan maaf? Ya, betul sekali. Ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf menggunakan kata maaf yang santun. Tujuannya agar kesalahanmu dimaafkan. Seperti Tony tadi. Tony langsung mendatangi Nina dan Deli dan meminta maaf dengan santun, serta menjelaskan alasannya kenapa dia meminta maaf. Nah, anak-anak Bunda, kita lanjutkan dengan materi mencari makna kosakata baru dalam puisi. Apa aja ya? Kita akan membaca lagi. Di kompleks rumah Nina ada taman bunga. Nina dan Deli senang bermain di sana. Ada berbagai jenis bunga. Bunga-bunga tersebut sangat indah. Salah satu bunga yang disukai Nina adalah bunga anggrek. Nina kagum dengan keindahan bunga anggrek. Nina mengungkapkan kekagumannya lewat puisi. Berikut puisi yang dibacakan Nina. Anggrek bungaku, syair dan lagu, karya A.T. Mahmud. Lemah lembut pandangmu putri, dan rupamu ayu. Kau bunga yang indah, kau bunga yang ramah. Bunga anggrek bungaku, dikenang sepanjang waktu. Teman-teman, dalam puisi di atas, kita dapat menentukan beberapa kosakata baru, antara lain. Nah, ini Bunda sudah mengkelompokkan ya. Ada beberapa kosakata baru yang terdapat dari puisi tadi. Di sini ada nomor kosakata baru dan juga maknanya. Yang pertama ada lembut. Lembut artinya adalah halus, tidak kasar, atau sifat orang yang sangat baik dalam tutur kata dan perilaku. Yang kedua ada rupa. Rupa artinya keadaan yang tampak secara lahiriah. Yang ketiga ada ayu, yang artinya adalah cantik. Yang keempat ramah, artinya lemah lembut, baik hati, manis tutur katanya. Yang kelima dikenang, yang artinya adalah diingat kembali. Makna kata ini dapat kalian cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalian juga dapat berlatih membaca puisi dan menemukan kosakata yang baru dalam puisi
yang ada di buku paket tematik tema 5, subtema 3. Semangat untuk berlatih ya! Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Kali ini kita akan belajar mengukur panjang benda, kemudian menghitung panjang benda, dan memalingkan tinggi badan. Masih ingatkah kamu? Satuan untuk mengukur panjang benda ada dua macam, yaitu sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat cm, meter disingkat m. 1 meter sama dengan 100 cm, atau 1 m sama dengan 100 cm. Ayo kita belajar mengukur ya. Tony dan Joni membantu Pak Akbar memperbaiki pagar kebun. Pagar dibuat dari beberapa potongan bambu yang panjangnya sama. Tony dan Joni mengukur panjang potongan bambu. Panjang bambu dapat diukur menggunakan penggaris atau meteran. Penggaris dan meteran adalah contoh alat ukur panjang baku. Ada penggaris dan juga ada meteran. Benda yang panjangnya lebih dari 1 meter biasanya diukur menggunakan meteran. Tentukan ukuran benda yang diukur menggunakan penggaris berikut ini. Kita perhatikan. Di sini ada panjang pensil. Ingat cara mengukurnya kan? Perhatikan titik awalnya. Di ujung sini sejajar dengan titik 0 ya, sejajar dengan garis 0. Kemudian di ujung akhir yang paling runcing sejajar dengan angka berapa? Ya, angka 8. Jadi panjang pensil adalah 8 cm. Kemudian yang kedua, ada panjang pita. Kita perhatikan lagi ujungnya. Selalu sejajar dengan angka 0 ujung awalnya. Kemudian di sini ujung akhirnya sampai di angka, ya betul sekali, 14. Jadi panjang pita ada 14 cm. Yang ketiga, Bunda punya kapur tulis. Kita perhatikan ya. Garis awalnya ada di titik 0. Sementara garis akhirnya ada di titik 6. Maka panjang kapur tulis ini adalah 6 cm. Selanjutnya kita akan memperhatikan contoh berikut. Panjang pita 3 meter. Berapa sentimeter panjang pita? Ya, karena satuan panjangnya adalah meter, maka kita akan mengubah satuan panjangnya menjadi sentimeter terlebih dahulu. Maka cara mengerjakannya adalah panjang pita sama dengan 3 meter. Kita akan membagi 3 meter ini menjadi 3 dengan penjumlahan ya. 3 meter, maka kita baginya menjadi 1 meter ditambah 1 meter ditambah 1 meter. Satuannya kita ubah menjadi sentimeter. 1 meter sama dengan 100 cm. Maka 100 cm ditambah 100 cm ditambah 100 cm hasilnya adalah 300 cm. Perhatikan juga pitanya yang ada di sini. Pitanya dibagi 3. Maka masing-masing mendapat potongan 1 meter. Nah, 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi, panjang pita 3 meter sama dengan 300 cm. Kalian sudah pintar ternyata. Pada contoh soal di atas, ada perubahan satuan dari meter ke sentimeter. Karena satuan yang dinyatakan untuk mengukur panjang pita adalah sentimeter, maka satuan yang semula adalah meter atau m harus diubah ke sentimeter atau cm. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar berhitung ya. Panjang pintu kamar 2 meter. 2M sama dengan berapa cm? Benar sekali, 200 cm. Panjang bambu ada 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik M. Ayo, ada berapa M?
Ya, 4 M. Panjang halaman rumah 1000 cm atau 1000 cm. 1000 cm sama dengan, ada yang tahu? Good, 10 M. Selanjutnya, sekarang kita perhatikan soal cerita berikut. Nina mempunyai pita dengan panjang 5 M. Ia memberikan pita sepanjang 200 cm kepada Deli. Berapa panjang sisa pita Nina? Nah, kita menghitung selisih ya, karena ada panjang sisa pita Nina. Untuk mengetahuinya, perhatikan gambar berikut. Good, ini adalah pita Nina ya, yang berwarna hijau. Pita Nina panjangnya ada 5 M. Kemudian pita Nina ini dipotong sebanyak 200 cm. 200 cm itu sama dengan 2 M. Ingat, 100 cm sama dengan 1 M. Jadi 200 cm sama dengan 2 M. Jadi pengerjaannya adalah panjang sisa pita Nina adalah 5 M dikurang 200 cm sama dengan 5 M dikurang 2 M. Hasilnya adalah 3 M. Jadi sisa panjang pita Nina adalah 3 M. Kita lanjutkan. Benny memiliki bambu berukuran 4 M. Benny memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Jawabnya adalah 4 M dikurang 200 cm sama dengan 4 M dikurang 2 M sama dengan 2 M. Jadi sisa bambu yang telah dipotong adalah 2 M. Nomor 2, Ani memiliki pita merah sepanjang 1 M. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghias kado ulang tahun. Berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Ingat, kita harus mengubah satuannya lagi. Jawabnya adalah 1 M dikurang 80 cm sama dengan 100 cm dikurang 80 cm sama dengan 20 cm. Jadi sisa pita Ani adalah 20 cm. Wah, kalian hebat-hebat ya. Kalian juga dapat mengukur tinggi badan. Gunakan meteran untuk mengukur tinggi badan. Setelah mengukur, kalian dapat membandingkan tinggi badan. Perhatikan contoh berikut. Nina dan Deli mengukur tinggi badan. Tinggi badan Nina 1 M 21 cm. Tinggi badan Deli 124 cm. Siapakah yang lebih tinggi? Untuk mengetahuinya, samakan satuan panjang terlebih dahulu. Tinggi Nina adalah 1 M 21 cm sama dengan 100 cm ditambah 21 cm sama dengan 121 cm. 121 kurang dari 124. Jadi Deli lebih tinggi daripada Nina. Kita akan berlatih lagi. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan tinggi badan ya. Ada Tony, Made, dan Adi. Tony tingginya adalah 122 cm. Made tingginya 1 M 30 cm. Adi tingginya adalah 120 cm. Anak yang paling tinggi adalah, kalian tahu? Ya, Made dengan tinggi 130 cm. Yang B, siapakah yang lebih pendek daripada Tony? Good, Adi. Yang C, tuliskan nama anak yang selisih tingginya 10 cm. Ada Adi dengan Made. Yang D,
Urutan anak dari yang paling pendek adalah Adi, Tony, dan Made. Hebat. Kita lanjutkan anak-anak Bunda. Itu tadi adalah materi tentang mengukur tinggi benda dan juga mengukur tinggi badan, serta membandingkan tinggi badan. Kali ini kita akan belajar menirukan gerak tanaman dan gerak layang-layang. Yuk kita belajar menari bersama. Setelah bermain congklak, Nina dan Deli duduk di bawah pohon. Nina melihat dahan pohon bergoyang ditiup angin. Gerakan melambai ke kanan dan ke kiri. Deli menirukan gerakan dahan pohon. Gerakannya indah seperti tarian. Nah, berikut ini adalah gerakan yang ditirukan Deli. Lihat, tangannya melambai dan kakinya juga bergerak ke kanan dan ke kiri. Ada tangan ke atas dan bercincit. Tangan melambai ke kanan dan ke kiri dan bercincit. Ada tangannya yang meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri. Ada juga kaki yang digerakkan secara bersilangan. Nina dan Deli melihat bunga di taman, bergerak ditiup angin. Gerakan bunga dapat dijadikan sebuah tarian. Ada gerakan bunga mekar, ada juga gerakan bunga kuncup. Ayo peragakan gerakan bunga seperti gambar berikut. Nah, ini adalah gerakan Nina ketika menunjukkan gerakan bunga mekar dan bunga kuncup. Ini adalah gerakan bunga mekar. Dari Nina duduk dengan tangan di atas hingga berdiri dan tangannya terbentang luas. Menandakan gerakannya bunga mekar. Ini adalah gerakan bunga kuncup. Dari tangan yang membentang ke atas hingga akhirnya duduk dan menguncup. Tony mengikuti gerak layang-layang. Tony bergerak seperti menari. Ayo ikuti gerakan Tony berikut. Perhatikan gerakan Tony ya anak-anak Bunda. Perhatikan gerakan tangan dan kakinya. Ya, ini adalah gerakan Tony ketika menirukan gerak layang-layang. Ya, itu tadi adalah gerak menirukan gerak tanaman dan juga gerak layang-layang. Selanjutnya kita akan belajar pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Apa aja itu? Tony, Johnny, dan Made sudah berkumpul di lapangan. Mereka masih menunggu Dika. Mereka berjanji akan bermain bola bersama. Namun, sudah lama menunggu, Dika tak kunjung datang. Tony berkata, "Dika kemana ya? Kok belum datang juga?" Johnny menjawab, "Kemarin Dika berjanji akan ikut bermain." Made berkata, "Hari semakin sore. Bagaimana ini teman-teman? Kita mulai bermain saja?" Tony menjawab, "Bagaimana kalau kita tunggu 5 menit lagi? Jika Dika tidak datang juga, kita mulai bermain saja." Johnny berkata, "Aku setuju denganmu, Ton." Made menjawab, "Baiklah, Ton. Kita tunggu Dika 5 menit lagi." Perilaku Tony dan teman-temannya sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Hasil musyawarah adalah keputusan yang terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila antara lain: musyawarah memilih ketua kelas, musyawarah keluarga menentukan tempat berlibur, musyawarah menentukan jenis sumbangan untuk korban bencana alam. Ada juga berdiskusi sebelum memulai permainan, menentukan kelompok dalam permainan, menghargai pendapat teman atau orang lain, dan berani menyampaikan pendapat. Tentunya masih banyak lagi contoh pengamalan sila keempat Pancasila ya anak-anak Bunda. Kalian bisa menyebutkannya satu persatu. Tony dan Johnny berkumpul di rumah Made. Mereka membuat layang-layang hias. Layang-layang Tony dihias seperti pesawat. Johnny mewarnai layang-layangnya seperti pelangi. Mereka asik menghias layang-layang masing-masing. Menjelang siang, layang-layang mereka sudah jadi.
Setelah jadi, mereka membawa layang-layang ke lapangan untuk diterbangkan. Tony dan teman-teman bersikap saling menghargai karya teman. Mereka menunjukkan contoh pengamalan sila kelima, Pancasila. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila antara lain bekerja sama membersihkan sekolah, menggunakan lapangan secara bergantian, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan juga menghormati hak orang lain, melaksanakan kewajiban dengan baik, bersikap adil terhadap semua orang, tidak berperilaku boros, tidak merusak fasilitas umum. Oke anak-anak Bunda, bermain bersama teman-teman adalah pengalaman yang menyenangkan. Sebelum bermain, sebaiknya kamu berdiskusi dengan temanmu terlebih dahulu untuk menentukan permainan apa yang akan kalian mainkan. Dengan berdiskusi, kita dapat menyelesaikan permainan secara bersama-sama. Dan saat bermain, jangan lupa melaksanakan kewajiban di tempat bermain. Salah satunya adalah menjaga tempat bermain agar tetap bersih dan bebas dari sampah. Sekian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Bye-bye.